Rapor pendidikan aksi nyata. Rapor pendidikan sebagai aksi nyata sumber data perencanaan. Melaksanakan refleksi pribadi dan program perencanaan sekolah, SDNWG 2 Taman. Rapor pendidikan. Rapor pendidikan adalah merupakan penyempurnaan dari rapor mutu yang sudah ada sebelumnya dan merupakan platform yang menyediakan data hasil laporan evaluasi sistem pendidikan. Kegunaan rapor pendidikan. Rapor pendidikan sebagai acuan dari Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk seluruh bentuk evaluasi sistem pendidikan termasuk 1. Refleksi diri. 2. Perencanaan sekolah berbasis data atau PBD. 3. Akreditasi. 4. Standar pelayanan minimum satuan pendidikan. Bagian output dan proses. Ringkasan kualitas satuan pendidikan SDNWG 2. Mutu hasil belajar peserta didik, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter, kompetensi dan kinerja guru, proporsi, kehadiran, uji kompetensi, pengalaman dan pelatihan, proposal GTK dan guru penggerak. Profil SDNWG 2. Tagline, terbaik adalah tujuan menjadi lebih baik merupakan suatu kewajiban. Seluruh komponen yang terlibat dalam pendidikan di sekolah telah berkomitmen bukan saja menjadikan pendidikan di sekolah ini menjadi yang terbaik, akan tetapi selalu berusaha menjadi lebih baik. Tentunya untuk itu kerjasama dari semua pihak terutama masyarakat dan orang tua, wali murid sangat kami harapkan. Perencanaan berbasis data atau PBD. Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan atau pemerintah daerah terhadap mutu pendidikan dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Perlu kami sampaikan bahwa untuk mempersiapkan generasi milenial di masa mendatang, kami telah mempersiapkan pembelajaran yang bukan saja mengedepankan pengetahuan semata, akan tetapi juga penanaman ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi prioritas kami, dengan menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi yang dikolaborasikan dengan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Pelaku pendidikan di SDNWG 2 berharap mampu menciptakan generasi milenial yang bertakwa, beriman, berbudi pekerti luhur, kompetitif, kreatif, untuk berprestasi. Begitu juga Bapak dan Ibu guru selalu kreatif dan inovatif. Tujuan perencanaan berbasis data 1. Perencanaan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, konkret. 2. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas pendidikan berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data platform rapor pendidikan. 3. Mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan. Proses perencanaan dilakukan melalui 3 tahapan. 1. Identifikasi mengunduh data dari platform rapor pendidikan, merujuk kepada daftar indikator prioritas, menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi. 2. Refleksi dari masalah yang akan diintervensi, dilakukan analisis untuk mencari akar masalah. 3. Benahi membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan. Output dari perencanaan berbasis data. 1. Rencana kerja tahunan, RKT. 2. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Aksi nyata yang saya lakukan. Menyiapkan dokumen rapor pendidikan yang diunduh dari platform rapor pendidikan, membaca profil pendidikan yang tertera dalam rapor pendidikan, membaca capaian di setiap indikator layanan di satuan pendidikan, khususnya indikator prioritas, melakukan refleksi pribadi terhadap capaian dari setiap indikator di layanan satuan pendidikan, menyusun program sesuai akar masalah dalam rangka benahi. Aksi nyata yang saya lakukan. Menampilkan rapor mutu pendidikan. Dokumen rapor pendidikan SDNWG 2 Taman.
refleksi pribadi. Pertanyaan refleksi. 1. Indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik? 2. Indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik? 3. Hal apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan yang telah dilihat? 4. Bagaimana rapor pendidikan membantu ibu dan bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikan? 5. Menyusun program kegiatan dalam rangka perbaikan rapor pendidikan. Indikator layanan yang memperoleh capaian cukup baik. 1. Kualitas pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. 2. Proporsi pembelajaran peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan di mana satuan pendidikan telah memiliki proporsi pembelajaran peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Layanan yang sudah baik dicapai SDNWG 2. 1. Kemampuan literasi. 2. Kemampuan numerasi. 3. Karakter. 4. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. 5. Kepemimpinan instruksional. 6. Iklim keamanan satuan pendidikan. 7. Iklim kesetaraan gender. 8. Iklim kebinekaan. 9. Iklim inklusivitas. 10. Partisipasi warga satuan pendidikan. 11. Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. 12. Proporsi pembelajaran dana BOS secara daring. 13. Indeks penggunaan platform SD, sumber daya sekolah, ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan. 14. Program dan kebijakan satuan pendidikan. Indikator layanan yang belum baik. 1. Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu satuan pendidikan memiliki proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu yang rendah. 2. Proporsi pembelajaran non-personil mutu pembelajaran di mana satuan pendidikan memiliki proporsi pembelajaran non-personil mutu pembelajaran masih rendah. Hal-hal yang telah dilakukan. Mempelajari prioritas rekomendasi sebagai panduan umum, mengidentifikasi prioritas masalah, merefleksi akarnya dan menentukan strategi untuk pembenahan. Memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, PMM, untuk menentukan kapasitas guru dan kepala sekolah sebagai upaya meningkatkan upaya pembelajaran. Rapor pendidikan membantu saya dalam memahami kondisi satuan pendidikan. Bagi saya, rapor pendidikan membantu saya memahami kondisi satuan pendidikan. Sebagai seorang guru, saya dapat melakukan perbaikan dari capaian indikator yang masih perlu peningkatan dan dipertahankan sehingga pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan dan murid memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mengusulkan program pembenahan pada indikator pembelajaran. Direncanakan pembelajaran berbasis informasi teknologi. Meniadakan ATS, AAS, dilaksanakan pembelajaran diferensiasi. Evaluasi dilaksanakan secara online. Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan penilaian berbasis proyek. Kenyamanan kelas menggunakan AC. Kenaikan daya listrik. Peningkatan daya Wi-Fi karena untuk pembelajaran berbasis informasi teknologi. Disiapkan laptop tiap kelas untuk menunjang penggunaan proyektor secara efektif dan efisien dalam pembelajaran. Peningkatan kesejahteraan guru dan kenyamanan proses belajar mengajar di kelas. Peningkatan fasilitas belajar berbasis informasi teknologi dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dokumentasi. 1. Pelaksanaan ANBK. 2. Foto diskusi rapor pendidikan. 3. Kegiatan siswa. Umpan balik. 1. Apakah kita perlu membahas bersama dalam rapat tahunan untuk merefleksi rapot pendidikan untuk perencanaan ajaran baru yang akan datang? 2. Bagaimana pemahaman Anda tentang rapot pendidikan SDNWG 2? Apa yang perlu kita benahi? 3. Bagaimana pendapat Bapak Ibu guru tentang usulan rancangan yang saya sampaikan? 4. Usulan manakah yang menurut Bapak Ibu yang harus kita prioritaskan? Untuk memberikan jawaban di atas, mohon Bapak Ibu berkenan mengisikan pada link https://bit.ly/umpan balik kami.
Respon dari pertanyaan umpan balik. Tanggapan. Bagaimana tanggapan Bapak, Ibu, terhadap refleksi pribadi tentang aksi nyata yang saya lakukan dengan tema rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan? Mohon Bapak, Ibu berkenan mengisikan tanggapan untuk kami pada link https://bit.ly/tanggapan kami. Tanggapan responden. Rapor Pendidikan SDNWG 2